Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinar Novalia S dengan stambuk F1C1188097 akan mempresentasikan tentang fermentasi enzim selulase dari Aspergillus niger. Sebagai pendahuluan, enzim selulase adalah enzim yang mampu mendegradasi selulosa dengan produk utamanya, yakni glukosa, selubiosa, dan selo-oligosakarida. Selulase memiliki sistem enzim yang terdiri dari endo 1,4-beta-glukanase, ekso 1,4-beta-glukanase, dan beta-D-glukosidase. Ketiga enzim ini bekerja secara sinergis, mendegradasi selulosa dan melepaskan gula produksi sebagai produk akhirnya. Endo 1,4-beta-glukanase memotong ikatan rantai dalam selulosa menghasilkan molekul selulosa yang lebih pendek. Ekso 1,4-beta-glukanase memotong ujung rantai selulosa menghasilkan molekul selobiosa, sedangkan beta-D-glukosidase memotong molekul selobiosa menjadi 2 molekul glukosa. Mikroba penghasil enzim selulase adalah Aspergillus niger. Kemampuan Aspergillus niger menghasilkan enzim selulase cukup tinggi. Selanjutnya, Aspergillus niger termasuk ke dalam kelas Ascomycetes. Di dalam industri Aspergillus niger banyak dipakai dalam proses produksi asam sitrat. Sedangkan di dalam laboratorium, spesies ini digunakan untuk mempelajari tentang metabolisme pada jamur dan kegiatan enzimatis. Digunakannya Aspergillus niger karena spesies ini termasuk fungi berfilamen, penghasil selulase dan crude enzim secara komersial serta penanganannya mudah dan murah. Fungi-fungi tersebut sangat efisien dalam memproduksi selulase. Klasifikasi Aspergillus niger. Yang pertama, domain Eukaryota, kerajaan fungi, filum Ascomycota, subfilum Pezizomycotina, kelas Thiomycetes, ordo Eurothiales, famili Trichosomaceae, genus Aspergillus, spesies Aspergillus niger. Selanjutnya, prinsip-prinsip fermentasi. Yang pertama, bebas kontaminan. Sterilisasi bahan dan alat terbebas dari kontaminasi mikroorganisme lain, sehingga diperlukan karena kontaminasi mikroba lain akan memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan. 2. Kultur fermentasi. Kultur fermentasi terdiri dari batch fermentation, feedback fermentation, dan continuous fermentation. Ketiga, penyiapan inokulum ditujukan untuk memperbanyak sel bukan pembentukan produk. Keempat, komposisi medium pertumbuhan. Media pertumbuhan harus memenuhi persyaratan nutrisi yang dibutuhkan oleh suatu mikroorganisme. Nutrisi yang dibutuhkan mikroorganisme untuk pertumbuhannya meliputi sumber karbon, nitrogen, unsur non-logam seperti sulfur dan fosfor, serta unsur logam. Yang terakhir, tahap pemurnian. Proses pemurnian produk fermentasi adalah proses di mana hasil fermentasi dipisahkan dengan mediumnya sehingga menghasilkan produk murni hasil fermentasi yang kemudian dapat digunakan. Selanjutnya, penyiapan mikroba. Pertama, tahap awal yang dilakukan adalah proses pembenihan inokulasi. Fungi yang disiapkan dan digunakan yaitu Aspergillus niger. Pembenihan dilakukan pada media PDA atau potato dextrose agar secara zigzag dengan menggunakan kawat inokulasi di dalam cawan Petri secara aseptik. Mikroba diinkubasi pada suhu kurang lebih 30 derajat Celcius selama 120 jam. Yang kedua, selanjutnya menyiapkan 100 ml media cair api bunsen dan kawat OC. pH media cair diatur dengan HCl hingga pH adalah 3. Ujung kawat OC dicelupkan ke dalam alkohol 96%, lalu dipanaskan pada api bunsen sampai berwarna merah. Terakhir, biakan Aspergillus niger dari media PDA diambil dengan menggunakan kawat OC, lalu dicelupkan beberapa saat pada media cair hingga tampak keruh. Media cair ditutup dengan kapas dan diinkubasi pada suhu kurang lebih 30 derajat Celcius selama 24 jam. Pekerjaan ini dilakukan dalam ruang aseptik. Selanjutnya, sifat fermentasi. Sifat fermentasi dibagi menjadi 2, yaitu aerobik dan anaerobik.
Aerobik adalah fermentasi yang pada prosesnya memerlukan oksigen, sedangkan anaerobik adalah fermentasi yang pada prosesnya tidak memerlukan oksigen. Jenis fermentasi enzim selulase adalah anaerobik, di mana fermentasi yang pada prosesnya tidak memerlukan oksigen. Selanjutnya, metabolisme mikroba. Metabolisme mikroba adalah cara mikroba memperoleh energi dan nutrisi, misalnya karbon, yang dibutuhkan untuk hidup dan berkembang biak. Dalam metabolismenya, Aspergillus niger dapat menghasilkan asam sitrat, sehingga fungi ini banyak digunakan sebagai model fermentasi karena fungi ini tidak menghasilkan mitotoksin, sehingga tidak membahayakan. Terakhir, reaktor fermentasi. Bioreaktor atau dikenal juga dengan nama fermentor adalah suatu wadah di mana akan tercampurnya substrat nutrien yang dipercepat oleh enzim yang berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya sehingga menghasilkan produk. Bioreaktor dapat berupa bencana sederhana yang dilengkapi dengan berbagai alat pengendalian dengan sistem komputer. Itulah tadi hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.